Sah saja ya. Iya. Mereka menuduh seperti itu nggak ada masalah. Bagi saya sih nggak persoalan. Karena apapun yang akan dilakukan Pak Prabowo ataupun Jokowi, saya kira mereka tetap nggak akan suka. Halo sahabat Skibo, jumpa kembali dengan channel kesayangan Anda. Ya, siapa yang tidak tahu dengan fenomena Irma Supriani Caniago, politikus dari Partai Nasdem ini, komentar-komentarnya sangat menohok bagi para pembenci pemerintahan yang sekarang dipimpin oleh Prabowo Subianto yang didukung penuh Presiden Joko Widodo. Gerakan Refli Harun, Roy Suryo, dan Rocky Gerung ataupun kelompok lainnya sebagai pembenci Jokowi mendatangi gedung DPD melaksanakan aksi-aksi yang mereka menunjukkan ketidaksukaannya kepada pemerintah walaupun sekarang dipimpin Prabowo Subianto. Ya, bagaimana pendapat dari Supriyan ini sangat mengguncang, menohok, skakmat para pembenci pemerintah. Kita simak selengkapnya. Sah saja ya. Iya. Mereka menuduh seperti itu nggak ada masalah. Bagi saya sih nggak persoalan. Karena apapun yang akan dilakukan Pak Prabowo ataupun Jokowi, saya kira mereka tetap nggak akan suka. Itu aja. Terutama sama Pak Jokowi ya, mereka pasti nggak akan suka, itu aja. Karena kebencian itu, kebencian yang tidak berdasar itu saya nggak tahu tuh dari mana asalnya. Ya, karena tidak pernah ada yang bisa mereka buktikan. Misalnya korupsi. Ya. Coba buktikan. Kesalahan-kesalahan apalagi kesalahan seperti yang diputuskan MK. Kalau mereka bilang itu salah, loh yang kemarin keputusan MK kedua kenapa mereka benerin? Iya, iya. Kan nggak fair juga. Kalau mau disalahin, salahin dua-duanya dong. Ya kan? Karena yang kedua ini sebenarnya haknya hak DPR. Betul. Bukan hak MK untuk merubah 7%, 5% itu bukan hak MK. MK nggak boleh memutuskan itu karena dia hanya menguji undang-undang kan sebenarnya. Tapi apa boleh buat karena memang rakyat yang begitu masifnya pada saat itu ya terprovokasi sampai sebegitu rupa dan memang ada clearan di situ ya akhirnya itu menjadi sah. Apa karena melihat tidak independennya Presiden Prabowo kalau tanpa ada yang di backup belakang oleh Pak Jokowi, mungkin begitu kali Kak Irma. Soal apa nih? Tentang kenapa kawan-kawan ini masih merasa ini bukan pemerintahan baru, ini pemerintahan lama tapi ganti nama aja gitu. Kan kita nggak bisa menafikan ya, nggak usah naif lah ya, nggak bisa menafikan tanpa Jokowi, tanpa Pak Jokowi, Prabowo itu kan nggak bisa menang satu putaran. Itu semua orang di Indonesia tahu bahwa peran Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo gitu ya, itu jelas di mata rakyat gitu loh. Dan Pak mau ngomong apapun mereka, 58% itu juga bagian dari yang mendukung Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Jadi kalau mereka mencari-cari terus kesalahan-kesalahan baik itu dari Pak Jokowinya sendiri dan juga ke Gibran yang sekarang sudah resmi menjadi wakil presiden, itu sebenarnya ekspresi kebencian aja kalau menurut Kak Irma ya. Iya, dasarnya apa itu dulu? Pertanyaannya dasarnya apa? Karena kalah aja. Iya, kalah itu kan selalu sakit ya, ya. Kemudian pasti orang Indonesia ini belum menurut saya belum dewasa dalam berpolitik. Ya. Nggak bisa membedakan gitu kan, mana kontestasi gitu ya, mana yang pertarungan kayak gladiator gitu kan beda ya. Ini kan kontestasi. Kalau kontestasi selesai ya sudah selesai harusnya. Siapa yang menang ya kita dukung. Harusnya kan gitu. Move on. Nah, kemudian lakukan satu hal yang penting bagi pemerintah. Ya, berikan kontrol sistem yang efektif kepada pemerintah. Itu yang harus mereka lakukan. Jangan belum apa-apa, belum ngasih kesempatan Pak Prabowo Gibran ini bekerja, sudah menuduh A, nuduh B, nuduh C, nuduh D. Nggak mungkin bagus, akan begini, akan begitu. Ini peramal semua gitu loh. Peramal semua. Peramal itu satu tuh, yang presiden akal sesat itu kan selalu meramal tuh. Hobinya ngeramal gitu. Susah. Dan orang Indonesia ini kan ya susah juga ya. Sebagian besar yang memang gengnya mereka gitu ya, itu juga memang
apa ya, memang suka dengan ramalan-ramalan. Dan Walaupun sebenarnya Pak sudah Prabowo jelas sendiri juga kalah. nggak merasa ada bahwa Pak Prabowo itu sebagai presiden hampir lebih kurang 10 hari ini ya Kak Irma ya. Tetap Pak Prabowo kita saksikan benar-benar berjalan independen, kita tidak terlihat bahwa terlalu seolah-olah semuanya atas karena Pak Jokowi, kan nggak begitu ya. Enggak, Iya. intinya Pak Jokowi pulang sekarang, Nah, ya, dan nggak ada urusan dengan Pak Jokowi. Pak Prabowo bertindak, berlaku dan melakukan segala sesuatunya atas pribadi beliau sendiri sebagai presiden. Kemudian bagaimana dia memerintahkan Gibran misalnya kan sebagai wakilnya untuk melakukan A, B, C, D, F, G. Kan perintahnya Prabowo, bukan perintah dari Pak Jokowi. betul, restu dari presiden Gibran bekerja kan Iya begitu. dong, perintah. Iya. Bukan sekedar restu, perintah itu. Termasuk yang belusukan-belusukan yang sudah mulai dilakukan oleh Iyalah, saya Wapres. yakin itu perintahnya Pak Perintah. Prabowo. Jadi antara Pak Prabowo dengan Gibran sendiri, saya yakin juga punya konsensus. Iya kan? Karena Pak Prabowo dengan usianya, mungkin Pak Prabowo bicara soal hubungan bilateral. Betul. Kemudian yang kamu belusukan sana, kamu masih muda, kamu dong yang belusukan. Ntar kamu lapor saya, kan begitu. Oh. Apakah itu salah? Enggak dong. Justru saling melengkapi itu yang menurut saya keren nih sekarang. Nah Pak, saya mau masuk lagi ke apa namanya, postur dari kabinet. Iya. Boleh saya bisa? Boleh Kak Irma. Postur kabinet. Orang kan selalu mengatakan ini bukan kabinet Zaken, Iya. gitu ya. Ini kabinet 100 menteri. Bahkan lebih. Gitu. Tapi kalau saya selalu dalam prasangka baik. Karena Pak Prabowo, bukan karena orang lain. Betul. Karena saya masih percaya dengan apa yang dicita-citakan beliau dan ketegasan beliau dalam melakukan apa namanya sebuah tindakan gitu. Saya lihat dia mengklaster ya, beliau ini mengklaster-klaster semua masalah. Di klaster sehingga ada wakil menteri, ada menteri gitu. Supaya satu masalah itu bisa selesai. Selama ini dengan menteri yang ada kan banyak masalah yang nggak selesai. Efisien secara postur tapi tidak efektif secara target pekerjaan. Itu dia. Jadi kan sedikit belum tentu efisien, banyak juga belum tentu belum tentu tidak efisien. Iya. Ini kan yang sedang kita lihat nih. Betul. Makanya kemarin ketika Menteri Tenaga Kerja datang bersama wakil menterinya, kemudian semua datang bersama wakil menterinya, gitu. Kita masih melihat dulu nih, ya, masih melihat nih isi kepala wakil menterinya nih seperti apa sih? Gitu loh. Kalau saya pribadi saya lihat dulu isi kepalanya seperti apa nih. Iya toh? Kan teman. Pernyataan Irma Caniago ini bikin sejuk di hati warga Indonesia, khususnya yang pro dengan pemerintahan yang menginginkan kemajuan bangsa Indonesia. Kita nafikan, kita pinggirkan pendapat-pendapat ataupun gugatan-gugatan dari siapa? Dari Rocky Gerung, Refli Harun, Roy Suryo, apalagi menteri pernah menjabat menteri yang merasa baik sampai sekarang sehingga tidak bisa berbakti kepada bangsa dan negaranya. Jangan lupa setelah lihat video ini untuk like, komen, dan subscribe. Silahkan komen di bawah bagaimana tentang kemajuan Indonesia ataupun kritik mengenai pembangunan Indonesia. Silahkan komen di bawah.